Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan materi sebenarnya yang lebih sifatnya kita sharing knowledge lah. Ya, ini materi tentang teknik analisis jalur yang merupakan pengembangan daripada regresi ya. Secara umum yang paling sering digunakan oleh para mahasiswa ya, sebenarnya banyak software yang bisa digunakan, namun yang paling easy menurut saya, yang paling mudah untuk kita lakukan yaitu dengan menggunakan software SPSS maupun dengan software AMOS ya. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana teknik analisis jalur dengan penggunaan kedua software tersebut. Yang mana lebih simple ya, silakan dipilih. Yang pertama adalah kita mesti perlu memahami dulu ya, apa itu analisis jalur ya. Jadi analisis jalur itu secara teori disebutkan oleh beberapa ahli ya. Di antaranya kalau kita melihat pandangan dari Robert Rutherford tahun 1993, dia mengatakan bahwa analisis jalur adalah suatu teknik ya untuk bagaimana seorang peneliti ingin melakukan analisa terhadap hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Tidak hanya ingin mengidentifikasi pengaruh secara langsung, tetapi juga mengidentifikasi pengaruh secara tidak langsung. Nah, itulah ya, mengapa diperlukan analisis jalur, karena peneliti tidak stop pada pengidentifikasian pengaruh langsungnya, tetapi peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh tidak langsungnya ya, apakah ada pengaruh tidak langsung dari variabel yang diteliti tersebut ya. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Whibley ya, bahwa analisis jalur ini pengembangan langsung dari analisis regresi berganda. Tujuannya adalah kita ingin memberikan estimasi tingkat kepentingan dan juga signifikansi hubungan sebab akibat dalam seperangkat variabel. Nah, nanti peneliti bisa tentukan ya, yang mana kira-kira penting, apakah pengaruh langsung ataukah pengaruh tidak langsung. Nah, makanya sebenarnya analisis jalur itu lebih kompleks ya, lebih kompleks, sehingga diharapkan dalam proses pengambilan keputusan ya, nanti mahasiswa akan bisa memberikan saran ya, saran yang sifatnya implikatif, kira-kira yang mana yang baik untuk digunakan atau yang dilaksanakan oleh perusahaan ataukah organisasi yang diteliti, apakah perlu ada impact secara tidak langsung ataukah cukup dengan pengaruh langsung saja. Itu sudah cukup bagus ya. Itu nanti akan bisa menjadi saran yang bisa dikemukakan oleh para peneliti tentunya. Nah, ini merupakan contoh daripada model analisis jalur ya. Sebagai contoh saya menunjukkan seperti ini ya. Ada 4 variabel ya. Yang pertama ada variabel service quality, saya simbolkan dengan X1. Kemudian ada variabel trust atau kepercayaan, yaitu X2. Kemudian customer satisfaction saya simbolkan dengan Y1. Kemudian customer loyalty juga saya simbolkan dengan Y2 ya. Setelah saya bentuk garis-garis seperti ini, maka terlihat bahwa garis hitam ini menunjukkan sebagai direct effect atau pengaruh langsung, sedangkan garis putus-putus ini menunjukkan sebagai pengaruh tidak langsung. Nah, penggambaran model jalur ini, konsep ini tentunya didasarkan pada teori dan hasil-hasil penelitian empirik sebelumnya ya. Jadi ada beberapa asumsi dalam analisis jalur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah data yang digunakan itu bersifat data interval dan juga data rasio ya. Salah satu data interval yaitu skala Likert ya. Skala Likert itu sudah bisa digolongkan sebagai data interval, meskipun kalau masih ada perbedaan pandangan ya. Teman-teman barangkali menemukan di beberapa referensi yang mengatakan bahwa skala Likert itu bukanlah skala interval, bukanlah data interval, tetapi dia masuk pada kategori data ordinal. Oke lah, tetapi apabila teman-teman melihat pada beberapa jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, itu rata-rata mereka menggunakan skala Likert sebagai data interval dan tanpa melakukan melakukan metode MSI lagi ya. Jadi mereka tetap menggunakan skala interval sebagai data interval ya, skala Likert sebagai data interval. Nah,
Ini dipertegas lagi dalam bukunya Imam Ghazali maupun juga Umar Sekaran, ya, dia mengatakan bahwa skala Likert itu sudah dianggap sebagai data interval, ya. Sedangkan kalau data rasio ya biasanya dalam bentuk rupiah, ya, atau misalnya persentasi, ya, biasanya pada bidang ilmu atau penelitian-penelitian pada bidang ilmu manajemen keuangan, ya, teman-teman bakalan menggunakan data rasio, ya, karena kita ingin melihat misalnya terkait dengan pendapatan asli daerah, ya, pajak, retribusi dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada beberapa asumsi yang lain juga yang ada dalam analisis jalur. Yang berikutnya adalah analisis jalur itu variabel yang digunakan itu tergolong sebagai variabel yang observable variable, jadi variabel yang bisa diukur secara langsung. Kemudian berikutnya hubungan sebab akibat, ya. Jadi hubungan sebab akibat di dalam model analisis jalur itu selalu didasarkan pada teori dan juga konsep yang relevan. Jadi apabila hubungan model sebab akibat yang terbentuk dalam model analisis jalur kita, model penelitian kita itu tidak berdasarkan pada konsep dan teori yang relevan, maka itu sulit untuk kita menggunakan teknik analisis jalur, karena analisis jalur itu harus didasarkan pada teori yang kuat, ya, dasar teorinya harus kuat, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi selanjutnya ada lagi beberapa asumsi tambahan, ya, asumsi dasar yang harus ada dalam analisis jalur, yaitu menggunakan koefisien beta, ya. Jadi output yang digunakan adalah menggunakan koefisien beta. Jadi koefisien regresi yang sudah terstandarisasi atau standardized regression coefficient. Nah, inilah nanti yang teman-teman gunakan atau teman-teman lihat di dalam hasil analisis datanya. Jadi bukan lagi ya nilai unstandard. Ya, jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika mereka menggunakan teknik analisis jalur. Nilai yang digunakan adalah nilai yang unstandard. Padahal di dalam analisis jalur itu yang tepat adalah yaitu menggunakan nilai koefisien regresi yang sudah distandarisasi atau standardized regression coefficient, ya. Asumsi dasar juga yang tidak kalah penting yang harus ada di dalam analisis jalur adalah analisis jalur ini mengharapkan jumlah sampel itu memadai, ya. Mayoritas buku-buku statistik, ya, itu mensyaratkan jumlah sampel minimal 100, ya, dengan tingkat kesalahan paling maksimal yaitu 10% di dalam penarikan sampel, ya. Jadi untuk memperoleh hasil yang signifikan atau yang lebih akurat, ya, itu disarankan untuk menggunakan sampel minimal 100 dengan tingkat kesalahan 10%. Namun alangkah lebih idealnya apabila sampelnya lebih besar daripada 100, dan apabila kita menggunakan teknik perhitungan sampel misalnya dengan rumus Slovin, ya, kita menarik tingkat kesalahan 5%, itu lebih ideal kira-kira. Sebagaimana umumnya dipersyaratkan di dalam teknik analisis multivariat, ya. Itu kira-kira yang paling penting, asumsi-asumsi dasar yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan teknik analisis jalur, ya. Tahapan-tahapan dalam menggunakan analisis jalur, ya. Kita coba masuk kepada praktiknya. Ya, yang pertama adalah kita merancang model dulu, ya. Jadi tahapan yang pertama adalah teman-teman merancang model didasarkan pada teori, ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin melihat pengaruh kualitas layanan dan trust terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, berangkat dari teori yang ada, kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga kita membuatlah model yang dihipotesiskan kira-kira seperti ini, ya, modelnya. Ya, ini merupakan model yang kita coba buat yang didasarkan pada teori, ya, di mana secara teori dikatakan bahwa kalau kualitas layanannya baik, maka itu akan bisa meningkatkan kepuasan, ya. Demikian halnya kalau pelayanan bagus, itu bisa meningkatkan loyalitas, ya. Jadi tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga bisa meningkatkan loyalitas. Demikian halnya dengan trust. Kalau orang bisa percaya, kepercayaannya tinggi, maka pelanggan akan puas. Nah, begitupun dengan apabila percayanya tinggi, maka loyalitasnya juga akan meningkat, ya, kira-kira gitu.
Nah, dari model ini kemudian kita buat hipotesis ya. Kita akan membuat hipotesis. Dari model ini terlihat bahwa ada 5 hipotesis pengaruh langsung ya. 5 hipotesis pengaruh langsung. Yang pertama adalah kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, kemudian trust terhadap kepuasan pelanggan ya. Ini hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga adalah kualitas pelayanan terhadap loyalitas ya. Kemudian berikutnya adalah trust terhadap loyalitas, kemudian kepuasan terhadap loyalitas. Ya, itu adalah 5 hipotesis langsung. Ya, kemudian hipotesis langsungnya adalah kualitas layanan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Ya, kemudian yang ketujuh adalah trust terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Ya, itu hipotesis ketujuh. Jadi ada 2 hipotesis ya, secara tidak langsung. Nah, biasanya bunyi hipotesisnya seperti ini ya, yang paling sering. Variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu kira-kira kita buat kalimat hipotesisnya. Ya, kemudian hipotesis kedua misalnya rasa percaya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan seterusnya. Itu kira-kira kalimat hipotesis dari model yang kita telah buat. Nah, setelah kita membuat hipotesis, selanjutnya kita tentukan model diagram jalurnya yang didasarkan pada variabel-variabel yang kita kaji ya. Nah, kita coba buat diagram jalurnya. Kita coba tunjukkan ya. Jadi diagram jalurnya seperti ini kira-kira model diagram jalurnya. Nah, kemudian kita membuat persamaan struktural ya. Setelah kita membuat diagram jalur, maka selanjutnya kita buat persamaan struktural ya. Persamaan strukturalnya masing-masing seperti ini ya. Jadi persamaan yang pertama adalah Y1 sama dengan ya. Y1 sama dengan P1X1 P2X2 ditambah E1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu Y2 sama dengan P3X1, P4X2 dan P5Y1 ya, tambah E2. Nah, ini persamaan struktural yang terbentuk dari diagram jalur tersebut di atas. Nah, persamaan ini bagaimana cara membuat persamaan jalurnya? Ya, persamaan jalur yang terbentuk kan kita cara mudahnya adalah teman-teman cukup membagi model ini menjadi beberapa bagian model regresi biasa ya. Sebagai contoh misalnya dari model ini ya, bagian pertama dari regresi berganda regresi biasa ya. Yang pertama adalah pengaruh kualitas layanan dan trust terhadap kepuasan pelanggan. Ini kan yang model pertama ya. Maka inilah dulu yang dibuat sebagai persamaan pertama. Ya, kemudian yang berikutnya adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini adalah kita mengasumsikan atau kita menarik seolah-olah variabel mediasi ini adalah sebagai X3 ya, seolah-olah, sehingga mudah untuk kita pahami. Sehingga kita membuat persamaan berikutnya adalah Y2 sama dengan P3X1, P4X2 dan P5Y1 ya kan. Ya, seperti itu ditambah E2. Kenapa saya mulai P3? Ya karena supaya bisa membedakan antara jalur pertama tadi ya untuk kualitas layanan terhadap kepuasan dengan jalurnya kualitas layanan terhadap loyalitas ya. Seperti itu. Nah, setelah kita buat persamaan seperti ini, barulah kita melakukan prosedur analisis jalur baik dengan menggunakan software SPSS maupun dengan software AMOS. Nah, untuk bagian ini nanti akan saya coba bahas di keberlanjutan dari video ini.